Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di bulan cara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara sekalian yang senantiasa setia mengikuti Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan. Kita bersyukur boleh diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di Sapaan Teduh pagi ini. Untuk memulai, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan atas perlindungan yang Engkau berikan dalam istirahat kami malam tadi dan kesempatan untuk bangun di pagi ini melakukan berbagai aktivitas tanggung jawab kami. Untuk menjadi kekuatan kami rindu disapa oleh firman Tuhan. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Roh Kudus kiranya memberikan pengertian bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amos 9 ayat 13. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bagi kita semua pada saat ini kita dikuatkan dan juga diberikan pengharapan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita membaca kitab Amos, kita akan menemukan bahwa Nabi Amos ini adalah nabi yang sangat vokal. Dia banyak mengkritik, dia juga memberikan pesan yang tegas dan keras, memperingatkan berbagai-bagai hukuman yang akan datang kepada para umat Tuhan dan juga bangsa-bangsa lain yang sudah melakukan kejahatan di mata Tuhan, maka hukuman tidak bisa tidak pasti akan dilakukan. Tetapi pada pasal yang terakhir, di tulisannya yang terakhir ini, ternyata Nabi Amos juga menuliskan tentang janji keselamatan dan adanya pemulihan. Ini mewakili sifat Allah yang kita kenal, khususnya Allah yang begitu digambarkan dalam perjanjian lama, bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Umat yang berdosa pasti akan menerima hukuman, karena Allah yang adil itu tidak pernah berkompromi dengan dosa. Tapi Allah juga penuh kasih. Ia beri janji pemulihan dengan persyaratan atau dengan menunggu adanya pertobatan dari umat itu sendiri. Jadi karena adanya janji pemulihan, karena itu ada pengharapan bagi umat. Ya, jadi umat berdosa dihukum, tetapi juga ada kesempatan untuk diampuni dan dipulihkan. Itulah yang akan menjadi poin perenungan kita, karena bacaan kita ada di ayat 13. Nantinya mereka akan dipulihkan kembali dan tanah-tanah di Israel akan menjadi tanah berkat. Tanah yang diberkati dan juga mengalirkan berkat. Dikatakan bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai. Itu artinya apa yang ditanam akan menghasilkan panen yang banyak. Lalu musim panen dan musim tanam susul menyusul dengan tidak jauh jaraknya. Dan hasil panen itu pun luar biasa. Tanah itu kebanjiran berkat karena tanah itu menghasilkan panen dalam jumlah yang besar. Berangkat dari berkat atas tanah, ekonomi pun akan dipulihkan. Itu yang dijanjikan. Dan dari situ pembangunan juga akan dipulihkan. Mereka akan membangun kota-kota dan seterusnya kalau kita baca di ayat 14 dan ayat 15. Jika tanah diberkati, standar kehidupan juga akan menjadi semakin pulih. Standar kehidupan akan naik.
Jadi kita bisa lihat bahwa ketika Tuhan menjanjikan pemulihan yang Tuhan lakukan itu tidak setengah-setengah. Oleh karena itu, selayaknya lah pertobatan umat pun tidak setengah-setengah. Bapak Ibu Saudara terkasih, itulah yang bisa kita ambil poin dari Amos 9 ayat 13. Bagaimana dengan kita? Apakah kita umat percaya masa kini sudah percaya 100% kepada Tuhan ataukah masih setengah-setengah? Tuhan yang kita sembah itu sudah teruji dan sudah terbukti bagaimana Ia sanggup memulihkan keadaan kita. Ingatlah pada waktu pandemi, kurang lebih 3 tahun kita bergumul, kita tidak ada yang tahu kapan ujungnya, kapan berakhirnya pandemi. Dan ternyata Tuhan sudah bebaskan kita. Tuhan bebaskan kita dari ketakutan itu. Tuhan bebaskan kita dari sakit penyakit itu. Tuhan menolong kita melewati semua itu. Berat tapi terlewati. Maka untuk tantangan hidup dan tantangan iman yang saat ini masih kita hadapi pun, kita bisa punya mindset yang sama. Karena Tuhan yang kita sembah itu sama. Yang pertama, jangan pernah menyerah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu adalah lagu yang sering kita nyanyikan. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat ini, Tuhan sedang mendidik kita, Tuhan sedang membentuk kita menjadi lebih baik lagi. Dan kita harus menunjukkan kesetiaan kita. Yang kedua, jangan ragukan Tuhan. Karena janji Tuhan selalu digenapi. Dulu dan sekarang selalu sama. Kenapa? Karena Dia tidak berubah. Tuhan kita selalu setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Dan yang ketiga, ketika kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, jadilah berkat. Seperti tanah yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, menjadi berkat, menghasilkan banyak. Demikian juga kita harus menjadi berkat, menghasilkan buah iman yang banyak, memberkati sesama kita. Tuhan Yesus kiranya memampukan kita untuk melakukan firman yang sudah kita terima hari ini. Amin, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami terima di pagi hari ini. Ajar kami untuk setia, mendengarkan dan terlebih melakukan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami menjadi pelaku firman Tuhan. Pada hari ini pun kami berdoa bersatu hati untuk mendoakan GBKP Runggun Pontianak, Pos PI Sintang, Sekadau dan Singkawang. Tuhan kiranya memberkati Tuhan semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan yang memberkati dalam kesehatan pelayanannya. Tuhan juga memampukan pendeta kami, pendeta Jokaris Ginting, vikaris kami, vikaris Randa Pandia, beserta dengan keluarga dan juga pertua diaken yang melayani di tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa beri hikmat, beri kemampuan untuk bisa melayani sepenuh hati dan membangun iman jemaat Tuhan lebih luar biasa lagi. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mau memulai hari ini, kami mau memulai segala aktivitas kami, biarlah apa yang kami kerjakan itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang kami temui pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.